Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025. Dalam masa biasa yang ke-14, mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Kami hendak memulai hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan pencarian kami sepanjang hari ini kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa 2 helai baju, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damai-Mu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damai-Mu itu kembali kepadamu. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana Yesus mengutus para murid-Nya untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang yang sakit kulit, dan mengusir setan-setan. Untuk menjalani perutusan ini, mereka dilarang membawa emas, perak, atau tembaga. Juga dilarang membawa kantong perbekalan dalam perjalanan, serta tidak diizinkan membawa 2 helai baju, kasut, atau tongkat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid yang diutus, Petrus, Andreas, saudaranya, Yakobus, dan teman-teman murid yang lain mungkin bertanya, "Mengapa kami diutus berkarya
tetapi tidak boleh membawa cadangan. Cadangan memang tidak perlu, karena kuasa yang mereka terima dan jaminan penyertaan Tuhan akan lebih dari sekedar bekal emas, baju, kasut, atau tongkat. Apalagi Yesus sendiri memberikan jaminan bahwa setiap pekerja wajib mendapat nafkahnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan yang memberikan jaminan adalah Dia yang dalam bacaan pertama kita dengar bahwa Tuhan menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberikan mereka makan. Ia yang mengutus para murid adalah Dia yang setia dalam kasih, bahkan membungkuk untuk memberi makan. Sungguh luar biasa jaminan dan penyertaan Tuhan. Tidak ada alasan bagi para murid dan kita untuk takut diutus sambil mengandalkan Dia dalam hidup sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Bukan soal Yesus tidak melarang untuk membawa bekal di dalam perjalanan, tetapi bekal yang dibawa dalam perjalanan itu hanyalah sarana untuk menunjang tujuan utama untuk mewartakan Injil. Maka tugas pewartaan Injil haruslah yang utama, yang menjadi tujuan dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Nah, memang untuk pewartaan Injil itu dibutuhkan sarana-sarana pendukung. Tetapi sarana-sarana pendukung itu bukanlah tujuan utama, tetapi dia hanya menjadi alat untuk semakin mendukung agar karya pewartaan Injil itu semakin menggema dan menjangkau banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika saya masih bertugas di daerah pedalaman, di Paniai, di Wamena, di Merauke, khususnya di daerah Mapi, di daerah Bade, kalau kami pergi turnai, kami tidak pernah membawa bekal apa-apa. Tapi yang jelas, kami tidak pernah mengalami kelaparan. Ketika kami tiba di tempat, di pos atau stasi yang kami tuju, maka masyarakat umat di situ menyambut dengan penuh sukacita. Dan segala kebutuhan makan minum kami selama berada di kampung itu, di stasi itu, terpenuhi dengan sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan kami makan dengan sangat kenyang, dan makanan yang disiapkan sungguh-sungguh luar biasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang kalau kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan membalas berlipat-lipat kepada kita. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita? Apakah dalam perjuangan kita untuk membangun kehidupan yang semakin baik, membangun kerajaan Allah lewat tugas dan panggilan kita masing-masing, kita sungguh mengandalkan Allah, ataukah kita mengandalkan kekuatan dunia? Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita semakin menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.